Jumpa lagi dengan saya Ahmad Coki Habibillah, tentu di YouTube kesayangan Anda. Jangan lupa like and subscribe di YouTube Safabina Channel agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video baru aku. Hai guys, kali ini aku mau bertanya pada Pak Ustadz loh. Bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat menghadapi virus corona atau COVID-19? Yuk kita tanyakan pada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Adik-adikku semuanya di channel Safabina yang dirahmati oleh Allah serta sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada. Memang pada saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia bahkan di dunia ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup menyulitkan. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan dari adik Ahmad Syauqi Habibillah, sikap kita sebagai seorang muslim itu bagaimana? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan itu tentunya kita merujuk pada pendapat para ulama yang lebih alim, yang lebih hebat dari kita, lebih luas ilmunya daripada kita. Pak Amin akan merujuk pada sebuah kitab yang disebut dengan Durratun Nasihin. Di halaman 18 bab tentang fadilatul ilmi itu disebut di situ sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kokohnya perkara dunia itu kalau ada 4 hal, dengan 4 hal ini. Yang pertama kata Rasulullah bi'ulumil ulama, dengan ilmunya ulama. Jadi ada persoalan apapun di dunia ini, termasuk wabah 19 ini, COVID-19 ini, jangan sampai tidak melibatkan ulama. Ulama ini sangat berperan dengan ilmunya, ya. Tentunya disebut ulama ini tidak hanya orang yang ahli dalam bidang agama saja, tapi juga orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Dalam hal ini para pejuang gugus depan penanganan COVID-19, yaitu para tenaga medis, perawat, dan sebagainya. Kita para agamawan harus mendengarkan mereka, karena mereka lebih ahli daripada kita masalah kesehatan. Nah, dari sisi hukum agama, himbauan kepada masyarakat tentang peribadatan, nah itu ranahnya para ulama yang ahli dalam bidang agama. Oleh karena itu harus sinkron antara ulama yang ahli dalam bidang agama dan ulama atau ilmuwan dalam bidang medis. Keduanya harus seiring sekata. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan pemimpin-pemimpin yang adil. Dunia kita akan kokoh, kota kita akan kokoh selain dengan ilmunya ulama. Yang kedua yaitu dengan pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin harus memberi keadilan kepada masyarakat. Setelah mendengarkan fatwa dari para medis dan orang-orang ahli agama, dalam hal ini MUI, ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dan dari ormas-ormas agama, lalu para umarok pemimpin memutuskan, oh ini statusnya PSBB, ini statusnya lockdown atau pembatasan skala kecil dan sebagainya.
itu ranahnya umaro. Umaroknya juga harus adil. Ya, tidak hanya ilmunya ulama. Yang ketiga kata Rasulullah, bisa khawatil aghnia, dengan sifat sikap dermawannya orang-orang kaya. Pada saat pandemi saat ini, jelas masyarakat kalangan bawah itu mengalami dampak yang sangat luar biasa. Kalau yang biasanya jualan setiap hari ini tidak bisa jualan. Mereka dibatasi. Bahkan untuk jualan takjil pun dibatasi. Nah, mereka ini perlu uluran tangan para dermawan. Yang kaya jangan belit. Yang kaya membantu yang fakir, yang miskin, yang terdampak. Nah, ini sangat penting. Karena pilar ketiga ini adalah penguat penopang ekonomi. Ya, bisa khawatir aghnia, dengan sikap dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bidu'a il fuqara. Jadi dengan sokongan doa dari orang-orang fakir. Orang fakir miskin itu doanya mustajab. Salah satu doa mustajab itu dari orang-orang fakir miskin. Oleh karena itu Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang fakir, termasuk orang-orang yang sedikit. Nah, ini doa Rasulullah. Ternyata rahasianya orang fakir itu doanya mustajab. Kenapa Anda kaya? Karena ada saudara kalian yang miskin. Anda tidak akan disebut kaya kalau tidak ada orang miskin di dunia. Anda disebut kaya karena di sekeliling Anda banyak orang miskin. Oleh karena itu, jangan menikmati harta Anda sendirian. Bagi, utamanya seperti saat ini. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada di Syafa Bina Channel, berikutnya hadis itu menyebutkan, walaula bi'ilmil ulama'i, kalau tidak dengan ilmunya ulama, la halakal jahilun, orang-orang bodoh akan binasa. Walaula sakhawatil aghnia, dan jikalau orang-orang kaya itu tidak punya sikap dermawan, la halakal fuqara, maka orang-orang fakir akan binasa. Walaula du'aul fuqara la halakal aghnia, kalau orang-orang fakir itu tidak mendoakan yang kaya, maka akan binasa juga orang-orang yang kaya. Ini peringatan buat orang-orang yang kaya, yang dititipin sama Allah, yang hartanya miliaran, ratusan juta, bahkan triliunan. Jangan lupa, di sebagian harta Anda itu ada hak-haknya orang-orang fakir miskin. Kasihkan kepada mereka. Dan yang terakhir, walaula bi'adlil umara'i la akala ba'dun nasi ba'dun kama akala dhi'bu al-ghanama. Kalau tidak adil pemimpinnya, tidak bisa mengayomi pemimpinnya, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat pemimpinnya, ingat kata Rasulullah, maka niscaya orang antara satu dengan yang lainnya akan memakan satu dengan yang lainnya. Satu menjatuhkan yang lain menjatuhkan yang lain. Ini seperti serigala memakan kambing. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, harus bersinergi. Pemerintah, umaro, ulama, ahli kesehatan, orang kaya, orang miskin, semuanya bersinergi. Mudah-mudahan dengan sinergitas yang tepat, yang baik antara ulama, umaro, aghnia, dan fuqara, ini bisa menyebabkan virus corona 19 ini segera berlalu dan kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasanya. Barakallahu lana walakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys, tadi jawaban Pak Ustadz. Jadi kalau sudah diberitahu Dinas Kesehatan
dan pemerintah untuk di rumah aja. Jangan ngeyel ya, demi kebaikan kita bersama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.